Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, di dalam yang paling utama pada subuh yang barokah ini, kita mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan rahmat, diturunkan rahmat kepada kita yang sudah menghadap. Ketika subuh berkumandang, ada getiran-getiran hati ingin taqarrub kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi awal baik bagi kita. Para pendengar siaran dakwah Masjid Darussalam dan para jemaah yang hadir pada subuh ini, mudah-mudahan kita tidak melangkah ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita tidak melangkah kepada tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan kita melangkah setiap detik langkah mendapat ridha Allah. Para pemirsa, para jemaah ibu-ibu dan hadirin-hadirat, para pendengarnya dakwah Darussalam, sekali lagi kita menegaskan bahwa yang namanya taufik dan hidayah itu memang harus kita cari. Di antaranya ingin mendapatkan taufik hidayah dari Allah, salah satunya adalah kita mendengar, baik melihat, mendengar, maka itu sarana awal untuk mendapatkan yang namanya hidayah dan taufik tadi. Kita menceritakan ada 3-4 sahabat, semua menitip pesan kepada kita semua. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Jadi 4 orang yang kita baca hari ini, subuh ini, mudah-mudahan barokah. Kata-kata mereka itu penuh hikmah. Dasarnya daripada hadis Nabi SAW. Yang pertama dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ini kata-kata ini kita ingat supaya kita bertambah cinta kepada para sahabat dan bertambah cinta kepada umat Nabi Muhammad dan bertambah cinta kepada seluruh kaum muslimin muslimat, agar kita diberikan oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayah. Wa an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ujar Abu Bakar Siddiq, ujar. Ini namanya asar. Asar itu sama dengan hadis karena sumbernya dari hadis Nabi SAW. Ujar Sayyidina Abu Bakar, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa saja yang telah masuk kubur bila zadin, tanpa ada ongkos, tanpa ada sangu, tanpa ada bekal, bagaikan orang itu naik kapal, naik menyeberangi laut atau naik laut tanpa menggunakan kapal. Apa yang terjadi? Ini kata-kata hikmah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mentamsilkan orang yang masuk kubur tanpa ada persiapan, tanpa ada yang mengiringi, baik amal. Seperti orang yang naik laut atau menyeberangi laut tanpa kapal. Apa yang terjadi? Dan itu kita aja kalau dari rumah lah berjalan kaki, anak sampai sini, tapi mulai rumah sana berjalan betis, pacul betis.
Begitu juga kita nyebrang laut tanpa ada alat, tenggelam. Nah, kalau tenggelamnya di laut masih ada harapan iwak yang memakan. Kalau tenggelamnya di atas laut, tenggelam ke bawah, masih ada harapan ada sesuatu yang kita pegang. Tetapi ketika kita masuk kubur, apa yang kita pegang? Kalau bukan persiapan zadin, sanggup. Contoh, kita hendak ke pasar pagi belum ke subuh. Kita hendak ke pasar pagi langsung nyawa nongkrong. Tetapi tidak ada ongkos, tidak ada yang namanya dipegang. Kira-kira enak kalau kita duduk di pasar. Itu contoh. Tapi bisa kan di pasar berita? Bisa. Karena banyak orang. Tapi kalau dikubur, siapa yang minta? Bila zadin, tidak ada yang namanya bahan ongkos, kira-kira penyesalan tidak akan pernah bagus. Makanya dalam kubur itu kan bila masuk kubur tanpa zadin, tanpa ongkos, tanpa sangkuk, menyesalnya tidak berguna. Tapi ada menyesal dahulu. Kalau dalam kubur menyesalnya belakangan. Menyesal belakangan tidak akan dapat yang namanya keuntungan, tetapi menyesal terdahulu jelas dapat keuntungan. Ia pengalaman. Seperti contohnya orang membawa sapi atau kerbau. Kan dahulu kalau sudah kerbau jalan, ya ini baru. Datang sekalinya. Kenapa? Kerbau ini saking nurutnya, seorang semangat membantaknya, menariknya. Tiba-tiba kita terjerumus di dalam kubangan sapi. Apa yang katanya? Nyesal saya dulu. Nah, berarti ada harapan kalau menyesal dulu itu ada harapan berubah. Tapi kalau menyesal belakangan, apalagi menyesalnya dalam alam kubur. Jadi sekarang ini kita mudah-mudahan punya prinsip ada ongkos, ada sanggup, ada bahan untuk kita menikmati di dalam kubur. Bukan duit, bukan ATM, bukan bank, bukan. Yang kita bawa ke alam kubur adalah amaliyah kebaikan. Ada juga yang dibawa ke kubur amaliyah di bidang kejahatan. Jadi kalau orang ke dalam kubur tidak ada amaliyah kebaikan, maka orang itu bagaikan nyebrang laut yang begitu luas tanpa memakai sarana perahu atau kapal. Maka orang itu akan tenggelam. Ini kata-kata hikmah daripada Abu Bakar Siddiq. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, carilah ongkos untuk ke dalam kubur. Sebagaimana kita lakukan, alhamdulillah pagi ini mudah-mudahan ongkos kita ke dalam kubur kita bawa, yaitu dengan sembahyang fardu subuh bis berjamaah. Alhamdulillah. Nah, ini satu bahan pemikiran kita untuk menyambut siang para pendengar siang dakwah Darussalam dan para hadirin-hadirat yang berbahagia. Yang kedua, wa'ad Umar dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, izzud dunya bil mal. Kita harus tahu sumber kemuliaan pertama yang sering dikejar manusia, yang sering diagung-agungkan manusia. Dasar pertama manusia ingin mulia dan secara pandangan zahir adalah bil mal, dengan harta. Coba orang punya segala-galanya, kata Sina, kata
Kata siapa? Qadar segala-galanya ya. Bila ada orang yang menunjukkan harta segala-galanya, ia akan dapat kemuliaan, tapi kemuliaannya sebentar saja. Bila sudah habis, malah hina. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, izzud dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu bisa dicapai dengan harta. Makanya banyak orang mengatakan punya harta yang berlimpah itu bisa menjadi kemuliaan dirinya. Buktinya dia dipanggil bos. Bos, ya. Kemana bos? Halo. Bukan bos. Pasti lebih. Berarti di hati orang yang berisi harta ini memang dulunya hakikatnya itu memang dirinya itu mulia. Karena sarana mulia untuk dunia adalah harta. Makanya orang sekuat tenaga mencari harta pada tahu di waktu susu. Pikir, super kasih. Subuh minum susu. Alhamdulillah. Kalau banyak-banyak kita sekarang ini menuntut. Bila ada, alhamdulillah. Bila tidak ada, sabar. Itu prinsip hidup sudah. Bila ada, alhamdulillah. Bila tidak ada, sabar. Ya kan ada juga. Hendak marah-marah, ngapain? Nah, jadi secara dasarnya izzul dunia bil mal itu sudah kodratiyah manusia. Ternyata sambungannya ada. Wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Oh, itu bandingannya. Kalau ingin mulia di dunia, harta untuk aja silakan. Subuh kesiangan. Ayo silakan. Harta mulia dengan harta cari. Tanpa mendahulukan akhirat, cari silahkan. Tapi kemuliaan dunia dengan harta sementara. Bila sudah sementara, jangan terkejut apabila hilang. Ima kalanya kita yang hilang, ima kalanya harta menghilangkan, ima kalanya harta dihilangkan, ima kala hartanya sudah habis. Jadi kemuliaan dunia sementara. Tanamkan di hati kita dunia yang kita miliki, yang kita agung-agungkan, yang kita bangga-banggakan, yang kita koar-koarkan, yang kita macam-macamkan sementara. Umur sementara, kesehatan sementara, cantik sementara, gagah sementara, tampan sementara, semua sementara. Bila sementara, maka sedang saja. Wa izzul akhirat bisalihil a'mal. Sedangkan kemuliaan akhirat dengan bagus pekerjaannya. Pedagang syariah, jangan ada mariku mulia ya. Ibadahnya jangan terlirik, mulia akhiratnya. Jangan curang, mulia akhiratnya. Jangan hianat, mulia akhiratnya. Kemuliaan akhirat kata tadi, meskipun kemuliaan itu sedikit saja, misalnya orang ini tidak pernah berkata dusta, itu aja mulia akhiratnya. Maka selawasan selama-lamanya dia mulia di akhirat. Para jamaah rahimakumullah, para pendengar siaran dakwah Darussalam. Kalau kita lihat ke sana kemari Pak, Bu, para jemaah, para pendengar, memang orang-orang yang kita lihat ini, terutama kita sendiri, betulkah ingin mulia di akhirat? Maukah kita mulia di akhirat? Senangkah kita di akhirat? Semua jawabannya pasti mau, tetapi tidak sesuai dengan usahanya. Para jemaah rahimakumullah,
Jadi kata Sayyidina Umar, kemuliaan akhirat itu bisolihil amal, bisolihil amal, amal jamak daripada amal. Amal berarti banyak kemuliaan amal. Bukan amalun, tapi amal. Amal itu kata-kata jamak banyak, kata cukup sekali, berkali-kali, tidak cukup sehari, berhari-hari, tidak cukup seminggu, berminggu-minggu, semua amal dikerjakan. Semakin ada kesempatan kerja, sekerjakan amal. Jadi itulah kemuliaan akhirat. Tidak ada Umar beramal sekali, tidak ada masalah. Tidak ada sejarahnya beramal cuma satu kali. Beramallah berulang-ulang kan? Ya Allah, sebagaimana nyanyian cukup sekali. Ya Allah, iya apa? Aku merasa kegagalan begini. Ya Allah, bujuk sekali aja itu cukup. Jangan dua kali menderita. Itu nyanyian. Ya. Cukup sekali. Kita ganti. Aku sembahyang. Diprotes orang. Tapi kalau cukup sekali, aku merasa gagal bercinta. Orang ada protes, masa sedih, terharu. Tapi cukup sekali, aku ke masjid. Marah orang. Cukup seminggu, aku ke masjid. Apalagi cukup sekali, aku ke masjid setahun sekali. Berarti kebahagiaan akhiratnya pun tidak sesuai. Yang ketiga, wa an Utsman radhiyallahu anhu haqqud dunya zulmatun fil qalbi. Ini lebih dahsyat lagi. Ujar Sayyidina Utsman, haqqud dunya zulmatun fil qalbi. Bermula orang-orang yang selalu bersedih urusan dunia. Kalau urusan dunia selalu pusing kepala, selalu menggaruk kepala, selalu yang namanya gundah gulana. Urusan dunia, masalah ekonomi kah, masalah usaha kah, lalu sedih gundah galau. Apa kata sambungannya daripada kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu? Zulmatun bil qalbi. Adalah salah satu kegelapan di dalam hatinya. Jadi rumusnya hati gelap gara-gara urusan dunia. Kipoh itu bahasa Banjar. Mau sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit putus asa. Itu tanda-tanda orang yang hatinya punya satu zulmah, satu gelap. Para hadirin yang berbahagia, para pendengar yang dakwah Darussalam, ini perlu kita pikirkan. Kenapa hatiku gelap? Kenapa hatiku tidak seterang orang-orang yang ada di tempat-tempat yang mulia? Salah satu asal ceritanya gara-gara senang pusing urusan dunia. Apa kata Syekh Samad Al-Madani? Lagu kasir hamad magudir ya guna. Jangan senang memperbanyak duka cita yang Allah takdirkan, yang Allah datangkan, yang Allah sudah sampaikan. Jangan suka memperbanyak duka cita, apalagi sakit hati gara-gara dunianya tidak sukses. Jangan di sini. Bila orang ini suka dunianya selalu dipikirkannya lalu sakit hati, adalah satu zulmah fil qalbi, satu gelap di dalam hatinya. Maka orang ada satu zulmah di dalam hatinya, orang ini tidak bakalan mampu mengerjakan urusan akhirat. Ya tadi sungguh kesiangan. Kenapa? Urusan dunia menumpuk, lembur malam siang malam, zuhur kerepotan. Ayo Pak jemaah sekalian, banyakkan yang repot yur. Jangan yang repot yur tuh dikogak kurang lebih. Ini dikada sekalian asar di
jalanan guling, sidir lampu merah mati, kesian, subuh, ada sembahyang, juhur perang, gara-gara repot, juhur karena apa? Sibuk, guling asar, karena di perjalanan, sampai di perjalanan guling ke rumah, kecapean, maghribnya duduk barabah, langsung guling, isya ketiduran, subuh, kesiangan pula. Apakah itu yang kita cari? Wahai umat Rasulullah, apakah itu yang tujuan kita? Maka kita harus menyadarkan diri kita masing-masing. Ulun tidak berhak menyadarkan kalian. Ulun tidak berhak menyadarkan para jamaah. Ulun tidak berhak menyadarkan para umat Rasulullah. Tapi kesadaran itu timbul kepada kita masing-masing. Para guru-guru cuma menyampaikan saja, tinggal menerimanya. Alhamdulillah, gara-gara kita mendengar mauizah ini mudah-mudahan berubah. Ikat para kaum berubah tahun nih. Nah lihat enak. Mudah 1 Januari ini kada macam-macam. Jangan kayak 1 Januari saat kayak dulu. Berubahlah kita, asalnya itu kan 70 bazir. Stop. Apa kata lagu? Stop. Apa lagu? Stop. Apa namanya? Stop. Maksiat stop, pekerjaan dosa stop, cemburu stop. Boleh kita penyanyi di masjid? Boleh lah, sedikit saja. Kalau ini tapi kalau ini ya ada yang ada modelan, minta maaf. Ya, tapi tujuannya untuk ya perbandingan. Para jamaah Allah, apa kata Sayyidina Utsman tadi Pak? Hamud dunia zulmatun. Jadi jangan pusing-pusing urusan dunia, enjoy aja. Asal soleh, asal taat kepada Allah, dunia akan nyaman. Buktikan ulun mungkin sudah lihat tanpa dipesan. Mikir tanpa dipesan, tapi Allah sudah memesan. Jangan ulun di alam azal sana, di alam roh sudah. Guridah subuh Selasa ada susu nyerah. Panas apa dia? Nah nyaman aja bila panas, diminum nyaman. Ini secara sehatnya, secara johirnya aja panas, nyaman tuh, iya nyaman diminum. Kenapa? Panas. Tapi pada hakikatnya, kalau neraka memang disebut nyaman, tapi lebih panas. Nah oleh karena itu bila terdapat yang panas-panas, ingat panas neraka lebih panas. Oleh karena itu jangan mencari panas. Kalau panas-panas, kalau panas-panas. Bisa panas. Ayo rasain. Hujan orang kota, merasain kalau komunan. Ada yang sendiri. Nah, sekarang kita tahu para jemaah, para hadirin yang berbahagia, para pendengar, bila aku cara kita tahu. Hamdunya zulmatun, bila kita senang sakit hati urusan dunia, ada penyakit dan zulma, kegelapan. Yang kegelapan ini susah terang. Oleh karena itu jangan senang, amun duka cita, galau. Orang stres jarang nang paham, jarang nang stres itu diserah urusan dunia. Coba ya, biasa. PT-nya sudah mundur marah. Soal akhirnya di apa bahasa pemerintah tahu di bego baru pacaran, akhirnya apa yang terjadi? Nah, PT kepala dipijik tidak menyelesaikan masalah. Habis itu bertambah galaunya, bertambah kamunya. Habis itu bahasanya bangkrut. Kalau bangkrut masih penting orang, masih senyum, masih banyak harta di rumah. Tapi kalau sudah tikar, selesai. Tikar aja belum kan? Kalau bangkrut masih ada harta di rumah.
memang habis. Itulah yang menyakitkan hati secara hakikatnya. Bila sudah itu terjadi, maka ada satu kegelapan yang ada titik di dalam hati. Kembali kemana kita kembali? Kepada Allah. Cepat-cepat